Nih. Ini sumpah gue bingung nih sama pola pikirnya dia nih. Video kali ini gue akan kembali membongkar rahasia di balik ilmu yang katanya hitam dan ilmu yang katanya putih. Karena ini adalah ilmu merah. Fush. Pada ilmu merah kali ini sebenarnya bukan pembongkaran rahasia di balik perdukunan atau ilmu yang katanya putih atau hitam ya. Tapi ini adalah pembahasan atau rangkuman sekaligus klarifikasi dan pelurusan dari sebuah acara yang kemarin sudah terjadi. Yaitu adalah yang katanya pembuktian, namun tidak jadi pembuktiannya. Dan berujung ke debat kusir. Dan berujung ke debat pakai opini masing-masing doang gitu. Jadi nggak jelas hasilnya apa, pembahasannya apa yang mau dibahas. Jadi obrolannya tuh kemana-mana. Dan parahnya pakai teori pribadi gitu. Acara tersebut berawal dari Ustadz Faizar chat ke gua melalui Instagram. Saya 9 Desember mau ketemuan juga sama mantan dukun yang selalu nyerang perukiah mas. Dia mengatasnamakan hipnotis buat nyerang rukiah. Dan pemikirannya pun masih campur aduk sampai sekarang. Belajar hipnotisnya kurang dalam kalau kayak gitu. Tuh, gue balas sih gitu ya. Barangkali Mas Marcel longgar. Boleh sekalian merapat mas. Hehe. Akhirnya gue pikir, ya karena si mantan dukun ini bawa-bawa nama hipnotis. Kalau ini gua nggak ikut campur atau luruskan, yang jelek adalah nama hipnotisnya itu sendiri gitu. Dan Ustadz Faizar aja sampai chat kayak gini nih. Iya, saya jadi sensi sama istilah-istilah hipnotis gara-gara dia. Nah, terus gue balas lagi. Iya, hipnotis jadi tercemar karena orang-orang yang baru belajar dasarnya tapi udah bersuara. Nah, ini nih bahayanya ketika seseorang yang tidak paham tentang hipnotis tapi dia udah berani keluar-keluar, udah berani menyuarakan atau menyalahkan orang lain pakai istilah-istilah hipnotis gitu. Itu ibaratnya kalau knalpot dikasih mulut ya begitu tuh ya. Jadi dia keluar aja apa yang dipikirin nih. Nggak pakai dasar ilmu. Bahaya nih kayak gini nih. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar. Lalu akhirnya gue nyari tahu nih, siapa orang yang dimaksud oleh Ustadz Faizar ini. Dan muncullah sebuah nama dari si mantan dukun tersebut. Sumpah demi Allah Azza wa Jalla, gue nggak kenal dan sama sekali nggak pernah denger namanya, nggak kenal orangnya. Akhirnya gue cek channelnya juga isinya bacotan-bacotan doang, tidak ada satupun pembuktian dari omongannya. Maka dari itu gue pikir ya orang kayak gini seharusnya memang nggak ditanggepin lah. Mungkin Ustadz Faizar aja nih yang khilaf gitu. Iya. Tiba-tiba beberapa hari kemudian Ustadz Faizar ngechat lagi nih, ngirimin link, bilang, lagi live tuh mas, cari masalah banget dia. Siapa lagi itu? Ustadz Faizar kirimin nih namanya. Di link video yang Ustadz Faizar kirimkan ke gua, di itu berjudulnya Marcel, agama untuk orang berpikir. Nah, di video tersebut dia menyalah-nyalahkan gua gitu. Karena gua mengatakan bahwa agama itu hanya untuk orang berpikir. Nah, ini orang sableng ya. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar. Ini video yang Ustadz Faizar kirimkan linknya. Ini gue akan bahas juga di video ini. Tapi sekarang gue akan bahas dulu ke acara yang kemarin sudah dilakukan. Oke. Gue udah ingetin ke Ustadz Faizar. Pastikan ada surat yang ditandatangani di atas materai. Apa yang mau dibuktikan. Terus pembuktiannya apa aja. Kalau berhasil A, kalau nggak berhasil B gitu kan. Cuma ya memang mungkin karena Ustadz Faizar udah kebawa emosi. Jadi nggak terlalu dilakukan hal tersebut. Terus juga kata Ustadz Faizar ketika ditanyakan dia mau membuktikan apa nih di acara tersebut. Dia merahasiakan gitu kata Ustadz Faizar. Katanya nanti aja lihat di lokasi. Nah kalau gue pribadi ya, kalau ada yang mau pembuktian terus bilang nanti aja lihat di lokasi. Sumpah demi Allah Azza wa Jalla, gue nggak akan tanggapi. Karena ini orang nggak jelas gitu. Apa yang mau dibahas? Iya.
Singkat cerita, tibalah di hari H dan gue datang ke lokasi. Ini gue sedang berada di Bekasi. Nah, kebetulan ini ada acaranya Ustadz Faizar. Sekarang kayaknya lagi pengajian sih. Jadi gue mau lepas kostum dulu biar nggak mengganggu fokus para pendengar pengajiannya Ustadz Faizar. Jadi kita ganti kostum dulu nih ya. Oke, inilah gua kalau misalkan sudah berlepas kostum. Jadi kita akan langsung mulai aja kajiannya, lagi ikut ke dalam segala macamnya. Lah, ngapain lu? Gua ini YouTube. Enggak lah, masa iya gue segede gini lepas kostum anjing. Jacuk, let's go. Oke. Ya kali gue jadi segede gitu ya, anjir. Udah kayak disantet ini galon. Ya udah guys, ini gue udah lepas kostum agar tidak mengganggu fokus para pendengar kajiannya Ustadz Faizar. Sekalian kita ikut pengajian dari Ustadz Faizar dulu, baru nanti ke pembahasan intinya, yaitu pembuktian tentang hipnotis itu berbeda dengan ruqyah, seperti itu. Ya udah, langsung aja kita ke dalam. Cek this out. Cek. Oke, sip. Oke guys, kita udah sampai nih. Yuk. Masih. Oke, yuk. Sebelah mana? Oh, sebelah sini. Nah, sekarang gue akan jelaskan berikut meluruskan inti dari pembahasan acara tersebut. Di sini gue udah rangkum inti-inti pembahasan dari acara tersebut. Karena kalau kamu nonton live-nya nih dari awal sampai akhir, sumpah deh, kamu nggak akan jelas nih, nggak akan ngerti ini inti pembahasan nih kemana nih arahnya gitu. Gue juga sampai bingung nih, makanya ngeblank di situ tuh gue. Iya. Di acara pertama ya, itu yang bicara adalah Ustadz Faizar duluan, menjelaskan tentang goib, tentang jenis-jenis goib yang beliau pelajari. Yaitu adalah macam-macamnya. Gue nggak berani berkomentar karena memang pengetahuan gue tidak di bidang tersebut, tidak di bidang agama. Jadi untuk dalil-dalil tentang perbedaan goib, ya itu jagonya Ustadz Faizar lah ya. Lalu kesempatan kedua, diberilah nih orang ini untuk berbicara nih. Sementara di sisi lain ada yang berbicara akhlak kita lucu di sini. Sementara jumlah orang, sebentar Pak. Jumlah orang ditanyakan oleh panitia, maksudnya apa ini? Bahkan minta share lokasi. Yang seharusnya kalau secara kode etik kan, Pak Mesa gimana kalau acaranya begini? Itu kan baru kode etik. Oke, jadi pertama dia tidak setuju ditanyai ini berapa orang, terus juga posisi udah di mana dan sebagainya. Dan itu kan hal yang wajar ya. Tapi disalah-salahkan juga gitu. Karena setiap pembuktian yang gue lakukan, itu dari awal, bukan di hari H. Gue menanyakan berapa orang yang akan datang. Terus juga, nanti tolong datangnya jam sekian. Kalau jam sekian belum sampai, gue akan minta share log dari orang tersebut. Karena ya, kita butuh informasi. Kok dia telat datangnya udah di mana gitu kan. Itu hal yang wajar. Tapi disalah-salahkan juga sama dia. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar. Pembuktian awal ente kan kepengen membuktikan bahwa apreaksi itu katanya nggak ada izin. Oke. Sebentar ulangi apa? Kerasukan bukan karena izin. Oke, kesurupan atau apreaksi karena keduanya itu sama ya. Kesurupan, kontak, asror, pesak beliak semua. Yang dimasukin janji. Saya tolak juga. Tetap baik untuk ketolak. Nah, makanya saya mendatangkan, saya mengundang bapak-bapak, ibu-ibu yang mulia di sini yang memang sudah diganggu bertahun-tahun. Sudah pernah periksa medis? Sudah pernah periksa? Semua normal? Oke. Saya akan jelaskan kaidah metafisika menurut Dr. Said Ahmad Abduh dan juga beberapa kutipan ulama yang beliau sampaikan di situ.